Hai, kami dari PR26. Saya Cynthia Gini Audi Nainggolan dengan NIM 12S25035. Saya Ervina Christine Deborah dengan NIM 12S25059. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari TELAS. Di sini saya akan membacakan soalnya. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Add task adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update task status adalah perintah yang digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas. Prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan ditunda terlalu lama. Baik, langsung saja di sini program kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa fungsian yang ada di sini. Apa-apa saja tujuannya ini kami buat. Yang pertama sudah pastinya main. Main ini adalah pengendali utama dari program kami. Selanjutnya ada add task. Yang pertama-tama kita gunakan untuk program ini sebenarnya yang inisialis ini tujuannya membersihkan memori array agar tidak ada data sampah atau garbage value saat program dimulai. Di sini pertama-tama bisa kita buka. Di sini inisialisasinya itu kita parameternya ada sangat banyak. Yang pertama parameter yang ada di sini adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan nanti di program tersebut. Jadi semua kita masukkan ke dalam function inisialis. Yang pertama-tama itu ada string array, course name, lectures, deadline, sub IDs, difficultiesnya, terus days, status, dan priorities dan recommendation. Parameter-parameter ini itu sebenarnya dipanggil dari variabel yang udah kita deklarasikan di main. Yang pertama itu ini array, beberapa variabel description, codes, course name,
lectures, deadlines, sub IDs-nya, statusnya itu kita kasih tipe data string, kemudian kita array dengan value-nya itu dengan array size-nya itu 10. Sama juga tapi beda tipe data saja. Difficulties-nya ini juga tingkat kesulitannya itu kita kasih array juga 10 size-nya, tapi tipenya integer, days-nya juga integer, priorities-nya real tapi pakai array juga 10, terus string array recommendation-nya pakai array 10 dengan tipe data string, kemudian komennya juga kita kasih tipe data string. I sama n yang akan kita butuhkan untuk di loopingnya itu kita deklarasikan dengan tipe data integer. Kemudian di sini inilah call untuk memanggil si function yang initial tadi. Di sini kita inisialisasi lah semua variabel-variabel yang udah kita deklarasikan itu. Di sini kita inisialisasi si description-nya itu, description array a itu sama dengan tanda kutip kosong dia, supaya nanti isinya tanda kutipnya itu diambil dari function lain yang akan kita kerjakan. Jadi di sini hanya menginisialisasi bahwasannya nanti description a itu isinya adalah kata-kata yang akan ada di dalam si tanda kutipnya itu. Terus ada juga kita inisialisasi si kode array-nya, terus course name, lectures, deadline, sub IDs, difficulties, days, status, priorities, sama recommendation-nya. Semua kita inisialisasi menggunakan tanda kutip. Di sini semua yang kita inisialisasi itu kita looping lah dia menggunakan looping for, yang dimana start value-nya itu dari 0 hingga 10. Karena tadi kan di array-nya itu kan kita buat size-nya 10, maka start value-nya itu dari 0 sampai 9 dan dimulai dari 1. Jadi 0 itu sama dengan 1, jadi nanti sampailah di 9 itu sama dengan 10. Kemudian di sini kan kita deklarasikan si a ini supaya mendeklarasikan bahwa si a itu sama dengan 0 ke 9. Si a itulah di sini array-nya itu isinya nanti 0 sampai 9. Kemudian lanjut ke main, kita masuk dulu ke main untuk melihat function apa yang akan di call selanjutnya. Di sini kita pakai looping for lagi, looping for i menggunakan yang kita deklarasikan ini, kita sama dengankan bahwa si i itu sama dengan 0 ke 9. Terus kita inputlah komennya itu, kan ada dua komennya, ada add text sama update status. Nah, di sini kita inputlah si komennya nih. Jika yang kita input komennya itu add text, maka dia akan meminta kita menginput atau diinisialisasi dulu. Di sini diinisialisasi dulu si n-nya itu, bahwasannya si n itu adalah add text, document description, codes, course name, lectures, deadlines, sub IDs, difficulties, days, status, priorities, dan recommendation sama i sama n. Jadi semua yang kita deklarasikan itu diinisialisasikan sama dengan n. Terus jadi kalau misalnya kita menginput add text di situ, maka kita akan menginput semua yang ada di add text-nya ini sama dengan n-nya itu. Kita input lah semuanya ini. Terus kalau misalnya kita masukin komennya itu update text, maka masuklah ke function update status. Di sinilah function update status yang berisi pertama-tama parameternya ini kodenya, terus statusnya sama n-nya dipanggil dari main-nya. Terus di sini dideklarasikanlah search code-nya sama new status. Nanti yang ini akan kita input nantinya si dua ini jika kita memasukkan komennya itu update kalau kita input dia update text status. Nah, nanti kalau udah kita input update text status itu, dimintalah kita untuk menginput pertama-tama search code-nya itu. Nanti search code-nya ini dari mana sih dapatnya? Jadi nanti search code-nya ini kita mencari kode yang udah kita input sebelumnya. Jadi jika kita input misalnya 121212, maka ketika kita input search code-nya ini 1212, maka yang akan tampil itu adalah si kode tugas yang 1212 itu. Nah, kemudian di sini kita juga pakai looping. Di sini
sini loopingnya itu looping for, yang dimana value-nya itu mulai dari 0 sampai n dikurang 1. Jadi di dalam loopingnya nih kita buat pencarian kodenya si tadi itu. Search kodenya itu sama dengan kode i. Nah di sini setelah udah muncul lah si kodenya itu, maka kita masukkanlah statusnya itu. Statusnya tugas yang kodenya 1212 itu udah apa? Nanti statusnya itu bisa selesai atau belum selesai. Terus di sini kita inisialisasi bahwa si status itu sama dengan new status. Jadi digantilah si status ini menjadi si new status itu. Kemudian kita masuk lagi ke main. Di main ini selanjutnya di sini kita assign lagi untuk komen yang selanjutnya. Komen yang selanjutnya itu komen assignment. Jadi di sini kenapa saya bikin show assignment-nya itu ada 2? Jadi ini untuk mengantisipasi typo, karena kan beberapa dari kita kadang mau mengetikkan show assignment itu ada yang pakai n atau ada yang kelupaan n-nya. Jadi saya mengantisipasi supaya sekiranya dia salah input kurang n-nya itu, jadi dia tetap berjalan program tersebut. Jadi ketika kita memasukkan show assignment, maka i sama dengan i1. Ini penugasannya. Terus selanjutnya di sini komen sama dengan ketika kita masukkan triple dash, maka dia menginisialisasikan bahwa si i ini udah langsung 10. Jadi berarti dia nggak akan meminta kita untuk menginput menginput komen lagi, karena udah diinput komennya itu triple dash. Jadi programnya akan berakhir. Kemudian di sini setelah loopingnya itu dipanggillah si short text-nya ini. Si short text-nya ini isinya apa? Di short text ini isinya sangat panjang. Di sini dipanggil juga parameternya itu variabel-variabel sebelumnya itu dipanggil. Terus ada juga beberapa yang akan kita deklarasikan untuk kebutuhan-kebutuhan dari si function short text-nya ini. Yang pertama itu integer i dan j, kemudian string temp start itu, kemudian temp real. Ini bila si Nah, jika ini muatannya string, jadi jika kita mau menginput atau dia mau menugaskan si temp string str ini, maksudnya itu menjadi string. Kalau temp real itu jadi real. Kemudian ini integer seperti itu. Kemudian di sini adalah looping kita. Looping yang pertama itu i sama dengan 0, n dikurang 1. Di dalam looping ini ada looping lagi. Loopingnya ini adalah j sama dengan i, start value-nya ini mulai dari 1 di i ditambah 1, berakhirlah di n dikurang 1. Step by-nya itu mulai dari 1. Kemudian di dalam looping yang kedua ini, di dalam looping for kita ini ada branching lagi. Branchingnya itu jika prioritas i lebih kecil dari prioritas j, maka di sini akan ada beberapa penugasan yang dimana temp stringnya itu sama dengan description, diganti dia karena kita udah masukkan description yang baru. Kemudian ketika kita juga punya, jika baru description j-nya itu disama dengan i, kemudian description i-nya sama dengan string. Di sini tuh cuman kayak menginisialisasi si temp stringnya itu, temp integer sama temp real-nya itu di sini kita inisialisasi. Jadi sistem temp string itu isinya si quotes ini, terus sistem stringnya juga isinya first name, seperti itu, untuk menginisialisasi tipe datanya dari setiap penugasan-penugasan ini gitu. Langsunglah dia itulah short text-nya, isi dari short text ini. Kita masukin di sini show assignment-nya. Inilah hasil akhirnya. Ketika nanti kita sudah menginput seluruh penugasan atau daftar tugasnya itu, kita panggil si show assignment-nya ini. Ketika kita ketikkan komennya show assignment, maka dia akan menampilkan description, codes, course name, lecture, ini parameternya, maaf. Dia akan mengoutput ini.
kita bahas dari atas pertama-tama. Di sini kembali lagi dia memanggil parameter yang sama dengan yang sebelum-sebelumnya itu yang udah kita deklarasikan di main tadi. Kita deklarasikan CI untuk kebutuhan loopingnya. Variabelnya kita kasih i, terus start value-nya itu dari 0 sampai n dikurang 1 step by 1. Kemudian di loopingnya ini kita buatlah branching, yang dimana branchingnya itu if status i sama dengan selesai. Jadi jika statusnya itu kita masukkan selesai, maka outputnya akan yang keluar itu yang pertama-tama itu nilai prioritasnya yang dihitung tadi, itu yang dihitung yang dihitung itu rumusnya prioritas 1,0 ini tadi itu. Untuk mencari prioritasnya tadi itu kan tingkat kesulitan difficulties-nya itu dikali 1,0 per hari hingga deadline. Nah, disitulah nanti perhitungannya itu dari yang kita input, dari kesulitan dan hari yang akan kita input itu nanti ada kita jalankan. Terus kita pakai to fix di sini. Kenapa pakai to fix? Supaya kalau kita misalnya masukkan sebuah angka yang dimana hasilnya itu akan berkoma, maka komanya itu enggak lebih dari 2, atau di belakang komanya itu hanya 2 angka seperti itu. Kemudian setelah outputnya ini itu, setelah keluar output prioritasnya, maka keluarlah penugasan yang udah kita ubah tadi itu, yang udah kita update di update tasknya itu. Keluarlah description i-nya, terus codesnya, course name-nya, lectures-nya, sub IDs-nya, sama statusnya. Statusnya ini, pokoknya ini semua udah kita ganti menggunakan update tasknya itu ketika kita sudah memasukkan komen selesai gitu. Statusnya itu selesai. Kemudian jika kita membuat statusnya itu, kalau kita input statusnya belum selesai, maka yang output yang keluar itu adalah prioritas. Ini juga nilai prioritasnya berapa akan keluar juga seperti yang saya jelaskan di komen selesai tadi itu, sama fungsinya, tapi di outputnya yang berbeda. Di outputnya jika kita menuliskan belum selesai itu, maka akan keluar dia rekomendasinya bahwa beberapa rekomendasinya tadi itu ada penting Anda harus mengerjakan tugas segera hingga tugas ini memiliki prioritas menengah, terus tugas ini relatif ringan namun jangan tunda terlalu lama. Disitulah akan keluar nanti rekomendasinya ini. Kemudian attacks tadi kita belum kasih tahu attacks itu function apa. Jadi attacks itu function untuk menginput keseluruhan yang diminta, yang akan kita input. Jadi yang kita deklarasikan di sini akan kita input di sini. Jadi yang dari tadi saya jelaskan itu pengerjaan itu inputnya itu dari si attacks ini. Jadi di attacks ini isinya ada akan dijelaskan oleh diri saya. Di sini kita akan menginput, yang pertama itu kita input description, kemudian lalu kita input codesnya, kemudian input course names-nya, kemudian lectures, kemudian deadline, sub ideas, difficulties, kemudian kita input days, kemudian kita input statusnya. Nah, di sini kita menggunakan branching if days. Di sini kita sama dengan 0. Kalau ketika dia branchingnya benar, dia akan menginisialisasi prioritasnya sama dengan difficulties i dikali 1,0. Ketika dia kondisinya salah, dia akan menginisialisasi prioritasnya sama dengan difficultiesnya 1,0 per days. Kemudian dilanjut dengan branching if lagi, prioritas i lebih besar dari 3. Di sini ketika dia kondisinya benar, dia akan menginisialisasi recommendation-nya penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Kemudian if else, kita if else lagi, prioritas i lebih kecil sama dengan 3 dan prioritas i lebih besar sama dengan 1,5. Di sini ketika dia kondisinya benar,
dia akan menginisialisasi recommendation-nya adalah tugas ini memiliki prioritas menengah. Kemudian kita branching lagi, prioritas I lebih kecil dari 1,5. Ketika dia kondisinya benar, dia akan menginisialisasi recommendation-nya I sama dengan tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Dan ketika dia kondisi salah, recommendation-nya akan menjadi triple dash. Kemudian di akhirnya kita akan menginisialisasi lagi N sama dengan N tambah 1. Jadi tadi recommendation yang di show assignment itu kan kosong. Jadi nanti dari sinilah diambil bahwasannya jika si prioritasnya itu sama dengan lebih besar dari 3 sama dengan penting Anda harus mengerjakannya seperti yang udah dijelaskan biar saya. Jadi disitulah nanti di call semuanya ini. Selanjutnya kita akan menjalankan program tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan menginput untuk komennya, kemudian penulisan komen. Di sini jika penulisannya tidak sesuai dengan yang kita inisialisasi tadi, dia akan tetap meminta text. Jangan ada space. Oke, kemudian untuk description-nya kemudian course names-nya, kemudian lectures-nya, kemudian untuk deadline-nya, ya, subideas-nya, kemudian untuk difficulties-nya 5, base-nya 3, base itu hari hingga deadline-nya, kemudian statusnya, kemudian masuk komen lagi jika ada, kemudian kita input lagi untuk description-nya, kemudian codesnya, untuk course names-nya, kemudian untuk difficulties-nya 5, base-nya 1, kemudian untuk statusnya. Jadi ternyata di soal ini kita diminta untuk mengupdate tagsnya. Jadi kita masukkanlah komen selanjutnya itu update tags. Kemudian, nah disinilah kita akan mencari kodenya dari kode yang udah kita input. Terus kita kasih status bahwasannya tugas dengan kode 12S1103 itu sudah selesai. Kemudian kita show assignment, perintah untuk menampilkan list tugas. Setelah kita sudah show assignment, di sini langsunglah keluar outputan dari penghitungan prioritasnya itu dari difficulties dan harinya itu, dan keluarlah nama tugasnya. Nama tugasnya itu tadi buatlah program, terus di sini ini buat yang ini dipanggil yang pertama ini. Di sini keluarlah outputannya bahwasannya si tugas buat program untuk simulasi ATM sederhana itu sudah selesai. Sedangkan tadi kan di atas kita input belum selesai. Nah, kita akan setelah diedit dia sudah menjadi selesai.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.